Dalam perjalanan hidup, kita pasti akan berinteraksi dengan berbagai macam karakter. Sebagian membawa energi positif, namun ada juga tipe individu yang perilakunya justru menguras energi, menurunkan semangat, bahkan merusak kesehatan mental kita. Mereka inilah yang sering kita sebut sebagai toxic people atau orang-orang beracun. Istilah ini merujuk pada individu yang perilakunya secara konsisten menciptakan konflik, drama, dan perasaan negatif pada orang-orang di sekitarnya. Hubungan, baik pertemanan, profesional, maupun romantis, yang dipenuhi dengan pola interaksi negatif ini disebut sebagai toxic relationship. Mengenali ciri-ciri ini sangat penting, karena dampak dari interaksi dengan orang toksik tidak hanya sebatas bete atau suasana hati yang buruk, melainkan dapat memicu masalah psikologis yang serius. Perilaku toksik ini bisa menyelinap tanpa disadari di mana saja, bahkan di tempat yang seharusnya menjadi sumber dukungan dan pertumbuhan. Orang toksik memiliki pola perilaku yang khas dan berulang, yang intinya adalah membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau direndahkan demi keuntungan atau perasaan superioritas diri mereka sendiri. Pertama, ahli mengkritik dan meremehkan. Orang toksik jarang sekali memberikan pujian tulus. Sebaliknya, mereka memiliki hobi memberikan kritik yang menjatuhkan, tidak konstruktif, dan seringkali disampaikan di depan umum. Saat kamu mencapai kesuksesan, bukannya memberikan dukungan, mereka malah meremehkan pencapaian kamu. Parahnya, mereka seringkali tidak terima jika dikritik balik. Mereka akan menjadi defensif, marah, atau bahkan membalikan keadaan untuk menghindari pertanggungjawaban atas perbuatannya. Kedua, suka mengeluh berlebihan dan menyebarkan energi negatif. Mengeluh sesekali itu wajar, namun orang toksik menjadikannya gaya hidup. Mereka selalu menemukan sisi negatif dari setiap situasi, bahkan hal-hal kecil. Keluhan mereka datang bertubi-tubi tanpa disertai upaya untuk mencari solusi. Energi negatif ini menular, membuat suasana di kantor atau pertemanan menjadi berat dan membebani mental orang lain. Ketiga, pemain drama dan provokator. Mereka adalah sumber utama gosip dan konflik. Tipe ini sering menyebarkan rumor, mengadu domba, atau memutarbalikkan fakta demi memicu keributan. Di tempat kerja, mereka bisa menjadi provokator yang memberikan saran negatif yang bertujuan merusak kolaborasi. Mereka senang melihat atau menjadi pusat dari ketidakpercayaan dan ketegangan sosial. Keempat, tidak punya empati dan egosentris. Orang toksik sangat sulit untuk memahami atau peduli terhadap perasaan orang lain. Ketika kamu sedang bercerita tentang masalah serius, alih-alih mendukung, mereka malah membandingkan masalah kamu dengan masalah mereka yang dianggap lebih parah atau menghakimi kamu. Mereka cenderung ingin semua percakapan berpusat pada diri mereka sendiri, pencapaian, penderitaan, atau pendapat mereka, membuat hubungan terasa berat sebelah. Kelima, sulit mengakui kesalahan dan suka playing victim. Orang toksik tidak akan pernah mau mengakui kesalahan yang diperbuat. Mereka selalu mencari kambing hitam untuk menyalahkan, melemparkan tanggung jawab, atau memutarbalikkan fakta. Mereka mahir dalam playing victim atau berperan sebagai korban, membuat kamu merasa bersalah dan harus meminta maaf, meskipun kamu yang seharusnya menjadi pihak yang dirugikan. Di lingkungan kerja, mereka bisa jadi rekan kerja yang tidak profesional, sering terlambat, atau tidak serius dengan pekerjaan, namun selalu menyalahkan sistem, rekan lain, atau atasan atas kegagalan mereka. Keenam, manipulatif dan mengontrol. Beberapa orang toksik menggunakan komunikasi sebagai alat untuk memanipulasi. Mereka akan memberikan silent treatment atau mendiamkan dalam waktu lama untuk menghukum atau membuat kamu merasa bersalah. Mereka juga sering menjauhkan kamu dari support system seperti teman dan keluarga terdekat dengan menyebarkan rumor tentang mereka, tujuannya agar kamu hanya bergantung dan percaya kepada si toksik ini. Ketujuh, bersahabat dengan ketidakkonsistenan. Bagian dari menjadi manusia adalah mengalami pasang surut, di saat yang baik maupun buruk. Tetapi seseorang yang toksik hampir tidak pernah konsisten. Perilaku mereka tidak menentu. Mereka tidak menepati komitmen atau janji mereka. Kamu tidak pernah tahu apa yang akan mereka lakukan selanjutnya, atau bagaimana posisi kamu dengan mereka. Ketidakkonsistenan seperti itu dapat membuat hubungan dengan seseorang yang toksik menjadi sangat sulit.
Kedelapan, selalu membutuhkan perhatian. Pernahkah kamu memperhatikan bahwa orang tersebut selalu membutuhkan sesuatu dari kamu? Baik itu panggilan telepon terus-menerus, pesan teks, atau muncul di depan pintu kamu, mereka selalu mencari dukungan emosional. Tetapi mereka belum tentu mendukung kamu sebagai balasannya. Mereka mengambil semua yang kamu miliki tanpa memberi banyak kembali. Ini dapat dikaitkan dengan gangguan kepribadian narsistik. Kesembilan, nggak senang kalau kamu bahagia. Kecemburuan dan daya saing muncul dari sifat mementingkan diri sendiri dan harga diri yang rendah. Jika teman atau pasangan selalu perlu mengungguli atau merendahkan kamu, itu adalah perilaku toksik. Kesepuluh, selalu saja ada drama. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana drama tampaknya selalu mengikuti beberapa orang? Ini mungkin bukan kebetulan. Orang-orang beracun berkembang dalam situasi dramatis. Mereka mengobarkan emosi dan menciptakan konflik. Mereka senang mengaduk-aduk keadaan untuk melihat apa yang terjadi. Ini adalah kebalikan dari perilaku yang membangun hubungan yang stabil dan sehat. Kesebelas, tidak mau bertanggung jawab. Jika kamu menegur orang toksik karena penghinaan yang mereka lontarkan, bersiaplah untuk dibilang terlalu sensitif. Mereka mungkin akan marah karena kamu berpikir buruk tentang mereka, atau menyalahkan atas perilaku mereka. Gaslighting, di mana seseorang mencoba membuat kamu meragukan persepsi atau ingatan kamu, adalah taktik umum orang-orang toksik. Mengenali dan menghadapi orang toksik bukanlah tentang menjadi jahat, tetapi tentang menjaga diri dan memilih lingkungan yang sehat. Ingat, kualitas hubungan lebih penting daripada kuantitas, dan kamu layak berada di lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan kebahagiaan kamu. Suka sama videonya? Lanjut dengan like dan subscribe biar kamu bisa terus nambah ilmu serta wawasan baru.